Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa bersyukur untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Selalu semangat teman-teman. Teman-teman, di minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai teks cerita fantasi. Apakah kalian masih ingat apa itu teks cerita fantasi? Hari ini kita akan mempelajari teks baru, yaitu teks prosedur. Berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Peserta didik dapat memahami apa itu pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, ciri kebahasaan teks prosedur, dan yang terakhir jenis-jenis teks prosedur. Manfaat yang kita dapatkan setelah mempelajari teks prosedur antara lain bisa lebih memahami cara menggunakan alat, melakukan, dan membuat sesuatu dengan benar, serta meningkatkan kemampuan berpikir sistematis. Teman-teman, sebelum kita mempelajari apa itu teks prosedur, mari kita tonton video yang satu ini. Baik, teman-teman, apakah kalian ada yang bisa mengikuti langkah-langkah dari video yang telah kita tonton? Ya, video tadi adalah video tentang cara mencuci tangan yang benar. Di masa pandemi ini, kita harus rajin untuk mencuci tangan karena untuk menghindari virus corona yang mungkin menempel di tangan-tangan kita. Teman-teman, apakah kalian ada yang tahu? Contoh video tadi adalah salah satu contoh dari teks prosedur. Lalu, apa itu teks prosedur? Adakah yang bisa menjelaskan? Teman-teman, teks prosedur adalah salah satu jenis teks atau tulisan yang berisi serangkaian langkah secara berurutan untuk melakukan sesuatu atau untuk membuat sesuatu. Nah, video yang telah kita tonton tadi adalah salah satu jenis teks prosedur yang berupa teks prosedur untuk melakukan sesuatu. Bisakah kalian memberi contoh teks prosedur yang lain? Teks prosedur memiliki tujuan untuk memandu pembacanya agar bisa melakukan suatu aktivitas menggunakan suatu alat atau membuat sesuatu dengan benar dan tepat. Teman-teman, teks prosedur juga memiliki beberapa ciri umum. Dari segi isi, ciri-cirinya yaitu yang pertama, berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, terdapat aturan atau batasan dalam hal atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Dan yang terakhir, teks prosedur berisi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, namanya tips-tips ya. Dari segi bahasa, teks prosedur memiliki ciri yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah digunakan karena dalam teks prosedur memberikan panduan agar pembaca bisa melakukan sesuatu dengan tepat dan benar. Contohnya, ambillah akar kelapa 5 cm. Kata ambillah merupakan kata yang menunjukkan kalimat perintah. Yang kedua, bilas dengan air bersih. Kata bilas menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah.
Dan yang terakhir, ratakan sabun ke kedua tangan. Kata ratakan menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat perintah. Teks prosedur juga menggunakan kalimat saran dan larangan agar pembaca bisa mengikuti petunjuk dengan tepat sehingga diperoleh hasil yang maksimal saat menggunakan sesuatu, melakukan sesuatu, atau membuat sesuatu. Contoh kalimat saran yang pertama, sebaiknya disantap selagi hangat. Yang kedua, sebaiknya tidak menggunakan terlalu banyak lada. Kata sebaiknya menunjukkan bahwa kedua kalimat tersebut adalah kalimat saran. Contoh kalimat larangan yang pertama, jangan ditekan terlalu kuat. Yang kedua, bagian kakinya tidak boleh ditekan menggunakan palu baja. Kata jangan dan tidak boleh menunjukkan bahwa kedua kalimat tersebut merupakan kalimat larangan. Teks prosedur juga menggunakan kata ukuran yang akurat. Hal ini agar pembaca bisa memperoleh hasil sesuai yang diinginkan. Contohnya, masukkan 1/4 kg tepung, tambahkan garam 2 sendok teh, dan tambahkan segelas air. Kata 1/4 kg, 2 sendok teh, dan segelas merupakan kata ukuran yang akurat. Teks prosedur juga menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas. Penggunaan kalimat jenis ini agar pembaca bisa mengikuti arahan dengan tepat dan diperoleh hasil sesuai keinginan. Contoh kalimatnya, ambillah posisi kaki rapat, rebus hingga mendidih, dan letakkan di tempat yang kering. Frasa kaki rapat hingga mendidih dan di tempat yang kering merupakan tanda bahwa kalimat tersebut menggunakan batasan yang jelas. Teks prosedur terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada teks prosedur cara melakukan sesuatu. Contohnya, cara mencuci tangan yang benar, cara melakukan permainan congklak, cara memesan ojek daring, dan cara melakukan gerakan tari bedana. Bisakah kalian menyebutkan contoh yang lain? Yang kedua, ada jenis teks prosedur cara membuat sesuatu. Contohnya, cara membuat ketoprak, cara memasak sambal tempoyak, cara menyulam tapis, dan cara membuat layangan. Berikut contoh teks prosedur cara membuat sesuatu. Yang terakhir adalah jenis teks prosedur cara menggunakan alat. Contohnya, cara mematikan komputer, cara menggunakan mesin ATM, cara menggunakan aplikasi Classroom, dan cara memainkan kolintang. Berikut contoh teks prosedur cara memainkan kolintang. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita mengenai teks prosedur untuk hari ini telah selesai. Apakah kalian bisa membuat kesimpulan dari materi kita?